Pak Tius sudah akan menyiapkan istri muda barangkali. Hah? Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua Pak Tius. Selamat malam, Kas. Ternyata menjadi seorang prajurit itu bukan hal yang mudah. Ya. Apatah lagi sampai harus bertahan hingga bisa mencapai untuk pensiun, mempertahankan hidup menjalani sebagai prajurit. Ya. Saya sengaja panggil Pak Tius di studio Humaniora Kodim 1205 pada malam ini, mau bagi-bagi pengalaman sejak mulai dari Pak Tius diangkat menjadi prajurit sampai sekarang ini sudah mau menjelang pensiun ya Pak Tius ya. Pak Tius sendiri sebenarnya namanya memang Pak hanya 4 huruf Kak Pak Tius. Mau ini saya hanya 4 huruf Pak, Tius saja. Tius saja. Siap. Itu nama orang Dayak. Ya, nama orang Dayak Pak. Nah, kebetulan Bapak orang Dayak asli. Ya. Dayak apa Pak? Dayak Ahe Pak. Ahe Pak. Berarti Bapak kelahiran dari Darit atau dari Ngabang? Dari Darit. 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 Asli. Orang tua Asli. dua-duanya orang Darit? Ya, orang tua dua-duanya orang Dayak Darit. Darit ya, Ya. asli. Ya. Terus Pak Tius sendiri istri orang apa Pak? Saya istri orang Batak. Orang Batak. Batak. Boru apa Pak? Boru Sembiring. Wih, luar biasa. Pak Tius berarti jauh-jauh mencari jodoh sampai ke Medan kah? Ya, betul Pak. Atau ada pengalaman untuk mendapatkan orang Batak, orang Dayak tapi dapat orang Batak? Ada pengalaman kah mungkin? Atau mungkin ada, wah saya sebagai orang Dayak mungkin selain dari kekuasaan Tuhan mungkin inilah merupakan jodoh yang diberikan Tuhan yang terbaik. Atau mungkin ada upaya mungkin supaya beralih kepada orang di luar Dayak barangkali? Oh. Atau mungkin semurkan takdir Tuhan? Ya, gini Pak, ceritanya ya waktu itu memang kalau untuk kawin dengan orang di luar orang Dayak kayaknya dulu saya tidak cita-cita seperti itu ya. Awalnya ya. Awalnya saya waktu itu memang saya berpikir bahwa Cari saya, orang Dayak sendiri mau kawin sama orang Dayak supaya gampang pulang barangkali? ya, paling tidak mungkin bahasanya sama, kemudian Paling tidak tidak jauh-jauh lebih gitu, gampang ya. menyesuaikan ya. Tidak jauh-jauh ya kan, dekat, paling dekat gitu kan, berarti orang tua pun bisa saling saling mengenal, dekat lah gitu. Tapi kan. artinya kan tidak ada permasalahan walaupun sebagai orang Dayak mendapatkan orang Batak tidak ada masalah. Sama seperti saya orang Batak tapi mendapatkan orang Jawa tapi tidak ada permasalahan juga. Tidak Atau ada, mungkin tidak Bapak mendapatkan orang Batak tidak ada persoalan, tidak ada kan? Tidak ada. Tidak. masalah. Selain itu adalah merupakan anugerah Tuhan ya, kekuasaan betul, Tuhan, betul. takdir itu di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, setelah menjalani kehidupan berumah tangga dengan buru Batak, Ya. sudah berapa anak atau kalau istilahnya itu keturunan, Pak? Ada berapa orang? Anak saya 4. Empat? Ya. Laki-laki semua? Laki-laki semua. Laki-laki semua ya. Wih, hebat dong kalau laki-laki semua, Pak. Karena kalau kita berarti Pak Tius ikut yang cuci piring juga di rumah kalau tidak ada perempuan. Ya, betul. Ada perempuan jadi anak-anak pun ikut mandiri. Ikut Jadi, mandiri ya. saya- Artinya dididik karena memang tidak ada anak cewek yang bantu mamanya. Ya bagaimanapun ya diajari anak untuk bisa ya seperti pekerjaan seorang perempuan membantu Ya, mamanya ya. membantu mamanya, Karena kalau mamanya pun harus fokus bekerja, menyapu, mungkin harus dibagi. Oh, yang nyapu halaman ini, Ya. yang nyapu rumah ini, yang ngepel ini, yang cuci piring ini. Seperti itu Ya, barangkali Pak ya. dikasih tugas masing-masing. Tugas masing-masing ya. Atau mungkin anak itu dijadwal mungkin barangkali Pak. Setiap harinya diajarin supaya anaknya bekerja sesuai dengan porsi pekerjaan masing-masing kali. Ya, memang kita kan ada jadwalnya tuh. Ya. Itu Itu jadwalnya dari Pak Tius atau dari mamanya? dari mamanya yang Dari kasih mamanya jadwal, ya. Contohnya seperti apa Pak? Di jadwal seperti apa? Oh, si anak pertama harus cuci nyapu halaman atau gimana Pak? Ya, anak pertama mencuci pakaian. Nyuci Yang pakaian. berat sedikit lah ya kan. Kemudian anak yang kedua nyuci piring. Cuci piring. Anak yang ketiga bagian ngepel. Anak yang keempat nyapu halaman. Nyapu halaman. Oh, berarti sudah dibagi artinya. Sudah dibagi. Karena memang anak cewek tidak ada, akhirnya pekerjaan itu bukan berarti anak cewek itu yang pekerjaannya seperti itu tidak juga sih Iya, sebenarnya. iya. Hanya saja kan lebih kecenderungan di budaya suatu wilayah kadang-kadang ya pekerjaan menyuci seakan-akan anak cewek seperti untuk saat ini. iya. Nah, Pak Tius sendiri sebuah pengalaman menjadi tentara tahun berapa, Pak? Awal dari mendaftar itu tahun berapa dan lulus? Ya, saya tentara
tahun 1984, Pak. 84 ya Pak ya? 1984 84, 85. itu sudah dilantik. 85 dilantiknya. Dilantiknya 85, berarti daftar 84, dilantik 85. Berarti Tamtama. Siap. Tamtama gelombang Ya. pertama. Tamtama gelombang pertama Dirindam Singkawang. di Indem Singkawang, Oh, berarti Bapak dulu mendaftarnya di Pontianak Pontianak ya. tahun 84. Nah, setelah mendaftar di 84 dilantik, setelah dilantik penempatan di mana, Pak? Penempatan saya langsung dikena di 642. 642 642 di Kompi? Kompi C. Kompi C. Kompi C. Selama di Semitau. 42 itu pernah mungkin di Kompi C, Kompi baru-baru Kompi? Ya, saya tamtamanya di Kompi C. Terus pindah? Kemudian bintarannya di Kompi B Enggak, Sanggau. bintarannya Kompi B. Nah, kemudian Kompi berarti Kompi dua C-nya tahun yang di- ada di Sanggau. ya di Sanggau. Kompi B-nya itu yang ada di Kalau Kompi C kan di Semitau. Sumitau. Kompi C di Sumitau. Kompi B di Sanggau. Kompi B Nah, di Sanggau. Setelah 2 tahun saya di Kompi B Sanggau, Ya. saya dipindahkan di Sintang. Di Sintang. Ya. Oh, berarti di Mayon. Di Kompi Ban. Oh, di Kompi Ban. Ya, Berarti udah melanglang buah dan di Kompi ya. Pernah di Ya, Kompi C, siap. pernah di Kompi B, dan pernah di Kompi Ban. Nah, selama Bapak di Kompi atau selama Bapak di Batalion 642, pengalaman tugas Bapak yang keluar itu kemana saja, Pak? Saya pernah tugas di Timur 2 kali. 2 kali. 2 kali. Bayangannya tahun berapaan, Pak? 92, 92. 91, 92, kemudian 94, 95. Masih pada saat itu masih bujangan. Kalau ya masih bujangan. Masih bujangan ya. bujangan, Artinya hampir waktu yang berdekatan 2 kali ke timur. Ya. Selain ke timur mungkin pernah ada penugasan lagi mungkin Saya pernah juga tugas Malindo, Malaysia Indonesia. Malaysia Indonesia. Di Kucing. Sabah, Kucing. Kucing. Oh, artinya latihan bersama dengan Malaysia ya. Sama ya. Latma, latihan bersama. Nah, selama di penugasan mungkin Pak Tius ada nggak pernah kisah yang paling heroik yang pernah Bapak rasakan mungkin pada saat bergerak kah? Pernah kontak pada saat itu kan dengan timur ya. Pernah mungkin punya pengalaman itu? Waktu saya waktu masih Prada itu. Prada, ya. Oh ya, saya pernah tugas Irian ya, lupa saya. Oh, di Irian ya, berarti Irian udah 3 tempat ya. 97 98. Ya, 9798. Ulangi 87 88. 87 88. 88 pernah tugas di Irian. Di waktu itu kan tugas Irian itu kan lagi agak rawan lah gitu. Rawan ya, ya. Pernah tugas di sana Dengan OPM ya. Kemudian pada waktu itu kami sedang patroli, Iya. ya kan. Kemudian kami ya ditembak gitu kan, Ditembak oleh OPM oleh OPM. dari atas ketinggian atau posisi rata? Apanya medan yang datar? Kami sedang patroli, ya posisi rata, sepertinya kayak posisi rata, cuman dia nembak langsung lari gitu Langsung kan. lari, ya. Itu, ya kami kejar, sudah tidak ada orangnya lari. Oh, waktu itu posisinya itu lagi patroli ya, Lagi patroli, Tapi tidak ada korban, baik Tidak ada. tidak ada korban. Tidak ada, ya. Itu lama-lama selama penugasan itu di Irian itu sampai berapa lama barangkali? Di Irian 14 bulan. 14 bulan. Kemudian yang untuk yang di timur-timur berapa bulan? Di timur-timur Mungkin yang pertama. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun 2 bulan kok. Iya, tidak 1 tahun 2 bulan. Terus yang kedua lagi 10 bulan. 10 bulan ya. Berarti Pak Tius kalau dipikir-pikir ya jam terbang untuk pengalaman di penugasan operasi sudah 3 kali ya. Iya, Pak. Tambah operasi pengalaman latihan dengan Malaysia itu kan suatu pengalaman karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, Pak Tius selama menjalani itu kehidupan jadi tentara, apakah Pak Tius itu mungkin menjalani prajurit ya kita berjalan sesuai dengan perintah, apa yang dikatakan pimpinan laksanakan, apa yang dilarang pimpinan jangan laksanakan. Pernahkah Pak Tius mungkin mengalami ganjalan atau pernah terbentur ya karena pelanggaran selama menjadi prajurit? Ya, puji Tuhan ya, saya selama jadi prajurit ini belum pernah ada pelanggaran Ya. Sampai mungkin dijatuhi hukuman disiplin. Saya selalu mengikuti apa kata pimpinan, Ya. selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu. Artinya menjalani kehidupan sebetulnya sesuai dengan norma. Artinya prajurit. apa yang terdapat dalam Sumpah Prajurit ya, 8 wajib TNI ya, berarti mengikuti secara. Nah, sekarang Pak Tius kan pangkatnya adalah Letnan 1.
Ya, Pak. Ah, Betul, Pak. dari Tamtama, Ya. ya, dari seorang Tamtama, letting 885, kemudian berjenjang ke cabar reguler. Cabar reguler itu pada saat itu Bapak berpangkat apa untuk ikut tes? Saya waktu itu Pratu, Peratu, kemudian tes, ya, kemudian puji Tuhan langsung lulus. langsung lulus. 9192. Oh, Utaranya. 9192 langsung lulus. Berarti posisi masih bujangan. Masih bujangan. Masih bujangan pada saat itu. Berarti Bapak dari rek, itu tadi yang pindah ke kompi mana tadi Pak? Ke Kompi B. Ke kompi Sanggau. B ya. Ya. Kompi B Sanggau. Baru setelah itu baru berjenjang menikah. Dapat orang Menikah, Batak. ya, saya menikah orang 97. 97. Ulangi 96, Pak. 96. Menikahnya tahun 96 96. ya, tahun 96. Di sekitar umur 27 kah? Saya menikah. jalan 32. Wah, 30? 31. 31. Ya, jalan 31. Agak Menikahnya agak lambat ya. Lambat. Itu karena tidak laku atau gimana, Pak? Ya, beda. Kalau dulu, kalau dulu sama sekarang kan beda. Beda ya. Untuk mencari, mungkin dulu itu menjadi seorang prajurit itu kan betul-betul mental yang harus siap karena memang banyak apa kendala-kendala komunikasi yang tidak ada. Siap. Dulu mendapatkan telepon saja itu susah Pak Tius. Susah. Belum ada telepon waktu itu kan. Apalagi gaji Pak Tius penerima pada saat Pak Tius dulu diangkat menjadi prajurit, gaji pertama itu berapa? Gaji yang Bapak ingat? pertama gaji campur LP itu 74.000. 74.000. Uang makan di dapur berapa itu Pak? Uang dapur dipotong waktu itu kan kita kan dipotong semua itu. Dipotong semua, Nah, dipotong dari gaji itu ULP itu digaji. waktu itu dipotong semua bujangan-bujangan. Dapat beras ya? Nah, waktu itu kita hanya makan di dapur kan. Makan di dapur. Barak bujangan itu. Iya, kan, iya. apa namanya itu kan biasanya kalau barak bujangan itu makannya di barak bujangan LP dipotong semua waktu itu. Oh, LP dipotong semua ya. Memang, Uang makan. Memang uang makan tuh. Berarti uang makannya itu paling berapa? Sampai enggak 500 rupiah Pak? Ya mungkin 250 kalau tidak. 250 Atau 300 lah. 300 ya. Satu hari ya. Satu hari karena Ya, pada saat menjadi tentara ternyata uang makan itu hanya 300 dan itu dimasakkan untuk makan gitu ya. Makan dapur umum lah ya. Di dapurnya Kompi gitu ya. Nah, selama Bapak penugasan itu sebenarnya menurut Bapak dulu gaji Bapak itu dibanding dengan sekarang lebih sejahtera mana sih Pak Tius? Yang Bapak rasain? Bukan karena persoalan pangkat. Mungkin Bapak bandingkan, oh saya dulu perada segini, gaji saya tidak bisa apa-apa. Atau kalau dibandingkan Bapak sebagai jabatan sekarang Pasipes ya Pak ya. Bapak jabatan sebagai Pasipes Kodim ya. Bapak bandingkan sebetulnya lebih sejahtera mana sekarang prajurit sama yang dulu Pak? Oh, jelas Pak, kalau dibandingkan sejahtera lebih sejahtera sekarang. Dilihat dari berbagai sisi. Ya segala sisi. Mungkin dari segi secara gaji ya. Gajinya lebih sejahtera ya. Fasilitas. Termasuk Fasilitas ya. Ya. Zaman Pak Tius dulu mungkin kita kalau mau menghadap Bamin aja mau ngurus nikah pakai mesin tik ya. Pakai mesin tip. Untuk komunikasi dengan cewek saja pun kalau kita punya cewek tidak punya handphone, tidak punya telepon ya kan. Nah, Kalaupun ada telepon di Kompi, adakah dulu di Kompi yang model diputar Pak? Teleponnya sempat. belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Artinya memang kita dulu kalaupun ada mau hubungan komunikasi dengan orang tua saat ditugas paling pakai surat. Ya, pakai surat. Atau mungkin dengan komunikasi dengan ada wanita yang kita suka juga melalui surat. Mau surat kadang-kadang ya itu kalau kita mau mau kangen sama orang tua kirim surat bisa-bisa nggak nyampe surat bahkan bisa berbulan-bulan baru nyampe. Begitu kita misalnya di penugasan di Rian itu berbulan-bulan baru sampai. Ya berbulan-bulan. Apalagi kalau saya dulu kan di Semitau itu kan peradanya Semitau. Ya. Kalau ke Darit itu kan melewati jauh sekali jalan-jalan gitu kan. kecil ya. Jalan Surat potongan yang kita ya. kirim kan tidak sampai di Iya, susah ya. tempat orang tua. Dulu kalau IB misalnya berarti jarang pulang dong karena jalan pun susah. Pulang kampung. Kita usahakan 1 tahun sekali tetap Pulang ya pada saat Natalan. Ya, pada saat Natalan. Berarti Pak Tius kan sebagai seorang orang Daya, kemudian Protestan. Saya Protestan. Oh, Protestan ya, sebagai seorang Protestan. Nah, artinya kalau pada saat dulu artinya dibandingkan dengan sekarang mau ketemu keluarga itu betapa susahnya zaman dulu Pak Tius berarti betul, kan. Kita bisa pulang 1 kali setahun aja sudah bersyukur. Padahal Darit dengan Sintang tidak begitu jauh ya. Dari Sintang.
kalau IB sempat tidak kira izin bermalam itu kan ada, misalnya dari batalion dikeluarkan ya bujang-bujangan bisa pulang. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau di Simitau tidak bisa. Tapi kalau waktu saya di Kompi B waktu itu, kan Kompi B itu kan Sanggau dengan Darit itu kan bisa 1 hari bisa. Iya, Jadi iya. kalau IB kalau kita izin dikasih IB hari Jumat sore kita bisa nyampe, ya Sabtu kita bisa nyampe ke rumah, kemudian Minggu sore kita bisa kembali ke kesatuan. Masih bisa kalau di Kompi B ya, Sanggau. Pak Tius. Nah, tadi kan Pak Tius penugasan 642. Setelah 642 kemana Pak Tius? Pernah di Korem barangkali? Ya, saya pernah di Korem. Di Korem berapa lama Pak? Di Korem dari 2010 sampai 2018. 2018, 8 tahun di Korem. 8 tahun. Setelah itu baru masuk Kodim. Enggak, saya di Kodim dulu, Pak. Oh, pernah di Kodim dulu. Pernah di Kodim. Oh, pada saat Bintara pernah di Kodim. Ya, saya pernah di Kodim. Kodim Sintang. Kodim Sintang. Oh, sebagai Saya jabatan waktu itu masih sesan kepala. oh, sersan kepala. Berarti dari 642 pindah ke Kodim Pindah Sintang. Kodim, Setelah itu tes sekolah perwira, Tes sekolah perwira. masuk ke Korem. Terus sekolah perwira saya sudah di Korem. Oh, dia di Korem. Setelah dari Korem baru masuk lagi ke Kodim Kodim Sintang. Sintang kembali lagi. Pada saat itu pernah menjabat dan ramil di Di Ketungo Hilir, Hilir, Kelam. Kelam, kemudian Menupung. dan ramil menukung. Terakhir ini sebagai Pasipes Korem. Nah, sebagai Pasipes Pasipes Kodim. Korem. Pasipes Kodim. Ya, sebagai Pasipes Kodim. Ya. Berarti ini jenjang Pak Tius juga dikaris sebagai perwira kan ini. Ya. Mungkin ada suatu cita-cita memang dari dulu untuk menjadi perwira atau tidak Pak Tius? Tidak ada cita-cita sama sekali waktu itu. Saya seperti air mengalir saja. Air Saya mengalir ikut saja artinya ya saya ada upaya sebenarnya, tapi ya kalau dapat itu merupakan suatu anugerah Tuhan ya kita ini ya. Tapi artinya semangat untuk menjadi seorang pimpinan pasti ada. Ada ya. ya. Artinya sudah sampai ini kan masa pensiun Pak Tius tinggal berapa bulan lagi Pak? Bulan Juni. Bulan Juni ya. Juni, ya. Bulan Juni Juli sudah masa terakhirnya, pensiun. ya. Bulan Juni sudah masa pensiun. Nah, dari kehidupan di prajurit Pak Tius ya, dari kehidupan prajurit, kehidupan di keluarga, artinya sampai sekarang ini berjalan dengan air mengalir lah ya artinya. Di masa prajurit ya, di kantor juga tidak ada masalah ya selama menjadi prajurit, di rumah juga tidak ada masalah. Pak Tius, Bapak kan sudah mau pensiun nih, tinggal hitungan 4 bulan lagi ya. Ini kan kalau kita melihat itu sudah mau di akhir finalnya sebuah keberhasilan kita bisa mempertahankan sebagai prajurit. Tidak gampang. Karena liku-liku sebagai prajurit itu persiapan mental yang kuat untuk bisa sampai pensiun. Kalau orang yang tidak kuat, makanya mungkin ada terjadi prajurit-prajurit yang tidak siap, disersi dia atau lari dia tidak tahan atau punya kasus sehingga dia dipecat mungkin. Itu artinya prajurit siap. Ini kan artinya sebentar lagi Pak Tius sudah mau pensiun. Kira-kira Pak Tius, apa yang sudah Pak Tius siapkan untuk menjelang pensiun untuk diri Bapak sendiri atau untuk keluarga? Apakah Pak Tius sudah mempersiapkan untuk anak misalnya? Sudah menyiapkan tanah, sudah menyiapkan kebun, sudah menyiapkan rumah untuk anak masing-masing, atau bahkan mungkin setelah pensiun Pak Tius sudah akan menyiapkan istri muda barangkali? Hah? Enggak, Pak. Enggak. Saya ya kalau soal siap sih ya dari dulu memang kita kan harus selalu siap. Sudah disiapkan. Kemudian ya untuk anak-anak sekolah kita sudah ya paling tidak ya sedikit-sedikit sudah kita siapkan. Ya. Kemudian untuk apa namanya itu untuk pensiun pun rencananya ke depan juga sudah kita siapkan gitu kan. Maksudnya gini Pak Tius tadi kan punya 4. Ya. Pak Tius kira-kira sudah punya rumah sendiri? Sudah punya. Sudah. Istri kerja? Istri kerja. Kerja di mana Pak Tius? Di di KB. Oh di KB bagian BKKBN. BKKBN. BKKBN ya. Artinya Bapak Tius kerja, istri kerja. Nah, kira-kira dari rumah sudah ada, Pak Tius sudah punya rumah. Artinya untuk jadi pensiun tidak harus numpang-numpang di rumah militer lagi kan? Kan kadang-kadang ada yang terjadi tuh, udah pensiun masih numpang di rumah militer. Ya, udah pensiun. Punya rumah Pak. Sudah punya rumah sendiri. Nah,
mungkin sudah ada disiapkan untuk anak tanah barangkali sudah disiapkan. Oh, ada tanah, ini tanah dalam bentuk kaplingan, ada tanah dalam bentuk mungkin kebun, sudah ada? Sudah disiapin ya. Satu-satu sudah. Itu artinya di jerih payah itu di Bapak Tius kan sambil bekerja, menabung atau model sistem utang BRI. Karena kan kita tentara ini, walaupun dia Tamtama, Bintara, Perwira, tidak semudah itu untuk bisa beli tanah kalau bukan hutang BRI kali, Ya, barangkali. betul, Atau betul. mungkin itu Bapak dapatkan dengan utang BRI, tapi sebuah upaya. Ya memang saya akui bahwa awal-awal saya ya pinjam BRI terus beli tanah, pinjam BRI untuk beli rumah. Beli rumah ya. itu. Karena Pak Tius juga menyadari, atau mungkin Pak Tius dulu latar belakang anak orang kaya barangkali. Oh, enggak. Tidak ya? Orang Dari Islam kampung? juga ya dari kampung, Pak. Di Kampung Darit ya. Ya. Artinya dengan upaya sendiri tanpa ketergantungan dengan orang tua ya untuk Ya, membeli tanah. mandiri. Ada dengan gaji yang ada mandiri, Ya. walaupun dengan utang BRI itu merupakan bagian dari upaya ya. Upaya ya. Ya. Pak Tius setelah pensiun, ini kan tadi Bapak udah mempersiapkan ya, mempersiapkan. Setelah pensiun, apa kira-kira bentuk kegiatan Pak Tius nanti yang Bapak lakukan setelah pensiun? Ya yang jelas kegiatan jaga kesehatan. Jaga kesehatan Itu ya? yang faktor utama. Oh, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga fisik. Kemudian ya di samping itu usahakan kalau bisa selalu gerak badan. Gerak badan ya. Selalu Ya. gerak badan, bisa berkebun nanti Iya, iya. ya. Sekarang umur Pak Tius sudah menjelang di umur Umur 58. 58 ya. 58 ya. 57. 57 lebih ya. Ya. Berarti Bapak harus mempersiapkan diri setelah pensiun nanti ya jaga fisik lah ya supaya kita ada sehat, kondisi fisik. Pak Tius pernah sakit yang terparah mungkin sampai luar biasa? Tidak. Oh, belum pernah. Belum Tidak, pernah ya. tidak. Jadi menjaga fisik. Nah, mungkin selain menjaga fisik mungkin ada kegiatan-kegiatan mungkin kalau Bapak Tius saya sudah punya kolam saya akan berkolam menanam ikan atau mungkin saya mungkin berkebun. Mungkin ada seperti rancangan setelah pensiun? Ya ada rencana, rencana saya ya saya punya lahan, saya lihat cocok kalau saya sepertinya sih beternak Ya. Ternak. Apa yang harapan Bapak bagi junior Bapak sebagai seorang perwira yang terlahir dari seorang Tamtama? Apa harapan Bapak? Atau ada yang mau Bapak sampaikan sebagai nasihat kepada junior supaya harus mempertahankan sebagai prajurit sampai pensiun? Apa harapan Bapak untuk adik-adik yang junior? Ya harapan saya yang pertama ya mereka ikutlah harus. Ikut harus, artinya jangan melanggar ya. Jangan melanggar, ya. ikuti apa perintah-perintah pimpinan. Jangan melakukan ikuti, mungkin tindak-tindakan konyol seperti yang tidak dilakukan sebagai prajurit Sabta Marga ya. Yang harus tetap berjalan di jalurnya 8 wajib TNI. Hindari pelanggaran. Hindari pelanggaran. Kalau ada pelanggaran itu kan kita jelas Terhambat ya. Karir kita terhambat. Selain merusak nama citra TNI ya. Kemudian selalu juga kita tetap iman Kuat sebagai hamba Tuhan ya. Tidak perlu hanya kekuatan fisik saja tanpa kekuatan iman ya. Percaya kita kepada Tuhan ya. Kalau yang muslim mungkin ya sholat, tingkatkan keimanan, ketakwaan. Yang ketakwaan. Nasrani rajin ibadah ya. Nah, kemudian apa mungkin yang harus lagi untuk prajurit ini supaya apakah mungkin prajurit kita harus lebih baik dari masa-masa prajurit Pak Tius dan kawan-kawan, harus lebih tingkat begitu harapannya? Ya harus lebih baik. Kesejahteraan prajurit sekarang kan sudah meningkat ya. Dibandingkan dengan yang dulu gitu kan. Ya. Nah ya jelas kalau kesejahteraan meningkat berarti kegiatan atau kemampuan pun harus meningkat. Ya. Nah, itu. Baik. Nah, Pak Tius, saya terakhir ini. Pak Tius sebagai prajurit, Ya. apa yang harus Bapak ucapkan kepada negara ini, Pak? Karena Bapak kan ini selama ini tadi Bapak katakan Bapak menjadi prajurit diberikan ya sebuah kesejahteraan oleh negara. Diberikan oleh negara pangkat ya Pak Tius, diberikan gaji ya, diberikan mungkin fasilitas seperti pakaian apa pernyataan Pak Tius kepada negara, ungkapan Pak Tius sebagai ucapan terima kasih Kak, atau bagaimana Ya. atau harapan Pak Tius terhadap negara? Pertama-tama ya saya ucapan terima kasih kepada bangsa dan negara Ya. selama saya bertugas
bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Kemudian harapan saya ya agar agar pemerintah atau bangsa ini juga memperhatikan nasib prajurit, terutama ya. kesejahteraan prajurit. Kesejahteraan ya. Gitu, ya. Terutama kesejahteraan yang berkaitan apa mungkin prajurit? Kesejahteraan ya, kesejahteraan lengkap Pak, mungkin pakaiannya, kemudian ya, gajinya ditingkatkan lagi, atau mungkin tempat tinggal. Ya, termasuk tempat tinggal juga. Sehingga harapannya prajurit lebih sejahtera dan bisa berbuat melaksanakan tugas dengan baik ya Pak Tius ya. Ya, baik, terima kasih Pak Tius bincang-bincang kita sore ini. Ya, kita juga berdoa sebagai orang-orang yang masih menjalani masa-masa tentara yang lama, mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejak Pak Tius ya, sebagai prajurit yang harus sampai pensiun terjebak di tengah jalan, bisa selesai dengan baik. Terima kasih sekali lagi, salam hormat kepada keluarga semuanya. Mudah-mudahan Pak Tius sehat sampai pensiun. Amin. Dan mudah-mudahan sesuai dengan cita-cita anak, cita-cita keluarga, cita-cita kawan-kawan semuanya. Amin. Ini saja, terima kasih Pak Tius. Ya, ya.